Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima bulan ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, penjagaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini karena pertolonganmu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi, agar kami dikuatkan, diteguhkan dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Markus pasal 8, ayat 34-38 yang berbunyi demikian. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, "Siapa saja yang ingin ikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Sebab apakah yang akan menguntungkan seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Atau seseorang akan memberikan apa sebagai ganti jiwanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku di antara generasi penjina dan yang berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena dia ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang kudus." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, dari sejak dulu sampai hari ini banyak orang berlomba-lomba mau datang sama Tuhan Yesus dengan harapan dia yang sakit jadi sembuh. Kalau dia ada masalah, masalahnya selesai. Kalau dia kurang diberkati, dia pikir kalau datang sama Tuhan Yesus pasti dijamin berkatnya. Dan ada juga karena memang sungguh-sungguh ingin bertobat dan ingin selamat. Hari ini saya berikan temanya, setia mengikut Yesua. Sekali lagi, setia mengikut Yesua. Kata setia, saudaraku, berarti dia taat melakukan firman Yahweh, susah atau senang, banyak masalah, tetapi dia tetap setia mengikut Tuhan Yesus sekalipun banyak tantangan, bahkan penderitaan. Karena mengikut Yesus dia tetap setia. Nah, setia itu harus sampai mati, bukan setengah mati. Jadi mari kita mulai belajar, saudaraku, agar setia sampai mati. Dan judulnya adalah setia mengikut Yesus. Nah, kalau bicara setia mengikut Yesus, apa syaratnya untuk dapat mengikut Yesus agar setia? Yang pertama-tama kita harus apa syarat untuk dapat mengikut Yesus dengan setia? Pertama-tama kita harus menyangkal diri dan juga siap direndahkan, siap juga dipenjara, dan kita harus siap pikul salib. Di Matius pasal yang ke-16 ayat 24 yang berbunyi demikian. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang," ayat 24. "Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya.
tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia mendapatkannya. Saudara, jelas sekali di sini agar kita syarat untuk dapat mengikut Yesua dengan setia, kita harus siap menyangkal diri, artinya tidak mempertahankan kita punya harga diri, direndahkan, dihina, kita siap, bahkan siap dibunuh atau siap mati karena mengikuti Yesus, seperti Stefanus. Sekalipun sudah dilarang untuk memberitakan Injil, dia tetap memberitakan Injil, maka dia setia mengikuti Yesus sampai mati. Yang kedua, apa syarat untuk dapat kita mengikuti Yesus dengan setia? Kita harus siap mati seperti Stefanus, saya sudah singgung tadi, dan juga dalam Matius pasal 16 ayat 25 tadi. Jadi kalau kita ingin benar-benar mengikut Yeshua HaMasyiah, harus siap kehilangan nyawa. Artinya, jangan takut mati karena kita mengikuti Yeshua. Kalau kita kehilangan nyawa karena mengikuti Yeshua, jelas kita dijamin masuk surga. Tapi sekarang ini ada banyak orang menyangkal Yeshua, masih beragama Kristen, tapi dalam hidup sehari-hari secara tidak langsung dia sudah menyangkal kehidupan Yeshua dalam dirinya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu dunia. Dia tidak siap menderita, bahkan malu bersaksi bahwa dia adalah pengikut Yeshua. Nah, ini sangat berbahaya. Padahal kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah semakin dekat. Mari kita belajar benar-benar menyangkal diri dan siap memikul salib, artinya menderita karena mengikuti Yeshua, bahkan siap mati karena mengikuti Yeshua. Yang berikutnya, kita harus siap tinggalkan keluarga kita demi mengikut Yeshua. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Matius pasal 10, ayat yang ke-21, yang berbunyi demikian. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya dan anak-anak akan bangkit melawan orang tua dan akan membunuh mereka. Di ayat yang ke-35 sampai dengan 38 yang berbunyi demikian. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah sisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, tidak layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yeshua yang setia, kita harus siap kehilangan keluarga. Ini memang paling berat sekali. Karena apa? Bayangkan musuh kita kalau sebagai orang tua adalah anak. Kalau sebagai anak yang sungguh-sungguh mengikuti Yeshua HaMasyiah, musuhnya adalah orang tua yang tidak sungguh-sungguh. Ini perjuangan iman yang kokoh. Tapi kenapa kita harus mengikuti Yeshua HaMasyiah? Karena kita tahu kalau kita tidak setia mengikuti Yeshua HaMasyiah, kita nggak mungkin bisa masuk surga. Jadi harga yang harus kita bayar tadi, kita betul-betul harus siap memisahkan diri demi Tuhan Yesus, ya. Kita siap memisahkan diri dari keluarga kita. Jadi kalau menjadi pengikut Yeshua HaMasyiah, siap kehilangan keluarga. Ini bukan hal yang mudah, tapi ini perlu perjuangan.
Nah, tidak boleh malu menjadi pengikut Yeshua HaMasyiah. Di dalam Markus pasal yang ke-8 tadi, ayat 38, sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku di antara generasi penjina dan yang berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena dia ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang kudus. Saya udah singgung tadi, di akhir zaman ini banyak orang murtad tinggalin Tuhan Yesus dan pindah agama demi pacar, demi jabatan, demi harta, demi uang. Ingat, harta dunia ini hanya sementara. Karena dalam Matius 24, ya, dikatakan ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Harusnya kita mempertahankan iman kita, ya. Tidak boleh kita malu menjadi pengikut Yesus HaMasyiah. Kalaupun kita harus disiksa, dianiaya, dibunuh karena mengikut Yesus HaMasyiah, tidak apa-apa. Yang dibunuh adalah tubuh kita. Tapi dia tidak bisa membunuh roh kita. Yang akan masuk surga bukan tubuh kita, karena tubuh kita dari debu tanah kembali kepada tanah, tapi yang masuk surga adalah roh kita. Jadi kalau roh kita tetap setia mengikuti Yesus HaMasyiah, tidak malu bersaksi tentang pengikut Yesus HaMasyiah, maka kita dijamin masuk surga. Nah, sekarang apa untungnya bagi kita kalau setia mengikuti Yesus HaMasyiah? Yang pertama-tama, keselamatan kita pasti dijamin, ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10 juga akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Matius pasal 24 ayat 13, bahwa siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita, untungnya kita setia mengikuti Yesus, dijamin hidup yang kekal. Itu yang perlu kita pertahankan. Makanya setia mengikuti Yesus HaMasyiah, sekalipun kita dihina, diejek, direndahkan, mungkin dibuang, bahkan mungkin kita harus dibunuh seperti Stefanus, kita harus siap. Sebab apa? Itu hanya sementara. Tetapi ingat, hidup kekal itu di sorga. Tapi jika kita tidak mengikuti Yesus dengan setia, maka orang kekal di dalam neraka. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau kekal di sorga? Kalau mau kekal di sorga, setialah mengikut Yesus HaMasyiah. Kalau engkau tidak mau kekal di sorga atau ingin kekal di neraka, jangan setia mengikuti Yesus HaMasyiah. Tetapi saya mengingatkan, setialah mengikuti Yesus HaMasyiah apapun tantangannya. Yang berikutnya apa untungnya? Kita dapat mahkota kehidupan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jadi boleh nanti saudara baca itu, bahwa orang yang mati karena mengikut Yesus HaMasyiah diberikan mahkota kehidupan. Selain itu saudaraku, kalau kita mengikuti Yesus HaMasyiah, kita juga diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20 dikatakan, aku telah memberikan kepadamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Tapi kamu jangan bersukacita karena kamu dapat mengalahkan pekerjaan iblis, tapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Ini yang perlu kita pegang baik-baik. Kita sudah diberikan otoritas menginjak ular dan kalajengking. Artinya melawan segala tipu muslihat dari si iblis melalui aniaya, melalui siksaan, melalui berbagai macam penderitaan karena mengikuti Yesus. Itu adalah cara-cara iblis agar kita mundur iman kita kepada Yesus. Tetapi tetaplah setia. Saya sudah singgung tadi, sebagaimana Stefanus, sampai matinya dia setia. Karena apa? Sudah diberikan otoritas. Tidak mau tunduk kepada iblis, tapi dia tunduk kepada Yahweh Elohim, sehingga dia menang.
Berikutnya apa untungnya saudaraku? Kita akan memerintah bersama dengan Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun di bumi. Jadi ini yang perlu kita syukuri, kalau kita setia mengikuti Yeshua, nanti pada saat pemerintahan 1000 tahun di bumi ini, kita akan memerintah bersama dengan Yeshua HaMashiach. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup memerintah bersama HaMashiach selama 1000 tahun. Ini luar biasa saudaraku. Jadi kalau kita setia mengikuti Yeshua HaMashiach, sebelum masuk surga pun, di bumi ini nanti setelah Antikris selama 3,5 tahun dikurung Antikris itu, pekerjaan iblis itu selama 1000 tahun, dan kita masih hidup di dunia, ada ketenangan, kedamaian, kita memerintah bersama Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Luar biasa saudaraku. Jadi apakah kita rugi mengikuti Yeshua dengan sungguh-sungguh? Tidak rugi, sangat-sangat beruntung. Maka supaya engkau dapat mengikuti Yeshua HaMashiach, hidup di dalam Yeshua HaMashiach setiap saat, hidup di dalam Roh Kudus. Karena dalam 2 Korintus pasal 3:17, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau pasti kuat menghadapi itu semua. Menghadapi aniaya, menghadapi hinaan, hilang harta, hilang jabatan, mungkin dibuang dari keluarga karena mengikuti Yeshua, engkau tetap setia karena ada upah besar yang menantimu. Jadi tinggallah dalam Yeshua HaMashiach setiap saat, sehingga engkau mampu mengikut Yeshua dengan setia. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau tolong kami supaya kami bisa setia mengikut Yeshua HaMashiach, karena Engkau segera akan datang menjemput anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dan akan masuk di dalam kerajaan surga. Kuatkan setiap anak-anak-Mu agar tetap tinggal dalam Engkau dan dipenuhi Roh-Mu, sehingga mereka setia mengikut Yeshua HaMashiach sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan aniaya. Tetapi ada kekuatan Roh-Mu yang memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu yang setia mengikut Engkau. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua gereja-Mu, persatukan bangsa dan negara kami ini, jagai. Orang-orang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.